You and I had some things to talk about, okay? Because some of the things at the house, we got to get straight. That's the most important thing. Okay. In this room, Kasus kali ini terjadi di Florida, Amerika Serikat. Carly Brucia lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1992. Carly tinggal di kota Sarasota, Florida, Amerika Serikat bersama ibunya Susan Scorpen dan ayah tirinya, Steve Kensler. Ayahnya adalah Joseph Brucia dan dia tinggal di Long Island, New York. Carly bersekolah di McIntosh School dan biasa menghabiskan liburan musim dingin dan musim panas bersama ayahnya. Keluarga dan teman-temannya menggambarkannya sebagai gadis yang penuh kasih sayang dan bahagia. Pada tanggal 31 Januari tahun 2004, Carly menginap di rumah temannya untuk menonton Super Bowl malam itu. Keesokan harinya, sekitar pukul 18.15, dia kembali pulang dan berjalan sejauh 1 mil kembali ke rumahnya. Ibu temannya menelepon untuk memastikan apakah Carly boleh berjalan kaki, dan Scorpen menjawab bahwa dia tidak ingin Carly berjalan sendiri. Sehingga dia kemudian meminta suaminya untuk menjemputnya. Ayah tirinya segera pergi mencarinya, berniat menemuinya di tengah jalan dan membawanya kembali. Namun, dia tidak menemukannya. Nyatanya, tidak ada tanda-tanda Carly ditemukan di sekitarnya. Ibu Carly cemas dan khawatir sehingga langsung meminta bantuan, menelepon 911 sekitar pukul 19.30 untuk melaporkan kehilangan Carly. 911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. Okay, what's her name, ma'am? Carly, C-A-R-L-I-E. And last name? Brucia, B-R-U-C-I-A. Kemudian, polisi memulai pencarian besar-besaran terhadap Carly seiring berlalunya waktu. Sekitar tengah hari keesokan harinya, anjing pelacak polisi yang melacak bau Brucia tiba di tempat cuci mobil Evie di 4735 B Ridge Road. Anjing-anjing itu melacak bau di balik tempat cuci mobil sebelum akhirnya menghilang. Pemilik Binatu juga bersedia membantu polisi dan menyerahkan gambar dari kamera keamanan yang ada. Dan ditemukan seorang gadis dengan baju merah, jeans, dan tas merah muda yang didekati oleh seorang pria saat melewati trotoar Binatu. Setelah berbicara selama beberapa detik, terlihat bagaimana pria itu meraih lengannya dan membawanya keluar dari sudut yang ditangkap kamera. Itu akan menjadi gambar terakhir dari gadis kecil yang masih hidup. Polisi memutar ulang rekaman itu dan melihat sebuah Big kuning melaju ke tempat parkir 3 menit sebelum rekaman penculikannya. Setelah melihat video tersebut, keluarga Carly langsung mengenalinya. Dia biasa mengambil jalan pintas melalui tempat cuci mobil dalam perjalanan pulang. Namun, citra pria itu tidak terlalu jelas. Untuk mengidentifikasinya, FBI dan NASA bekerja sama dalam penyelidikan dan menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk menyempurnakan citra video. Pada tanggal 6 Februari yaitu 5 hari setelah penculikan, polisi menemukan jenazah Carly di tempat parkir di belakang gereja Pusat Kristus di Proctor Street, beberapa kilometer dari rumah gadis itu. Dia mengenakan baju merah, satu bahu telanjang dan branya dilepas. Dia telanjang dari pinggang ke bawah, kecuali stoking di salah satu kakinya. Tubuh itu dalam keadaan membusuk. Setelah penyelidikan dari berbagai petunjuk yang ada, akhirnya polisi menemukan pelaku pembunuhan terhadap gadis 11 tahun, Carly Brucia. Dia adalah Joseph Smith, seorang pria berusia 37 tahun dari Brooklyn yang bekerja di tempat cuci mobil. Ia memiliki tato di kedua lengannya. Dia sedang dalam masa percobaan ketika hendak melakukan kejahatan tersebut. Secara kebetulan,
Smith sudah berada dalam tahanan polisi sejak tanggal 2 Januari karena memiliki heroin dan zat lain dan telah melanggar masa percobaannya. Meskipun penculik Carly dengan cepat diidentifikasi dari rekaman tersebut sebagai mekanik lokal bernama Joseph Peter Smith, hal itu sudah terlambat bagi Carly. Nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan dan tubuhnya sudah dalam keadaan membusuk. Smith adalah seorang montir mobil yang telah ditangkap setidaknya 13 kali karena berbagai kejahatan sejak tahun 1993. Awalnya, Smith membantah terlibat dalam hilangnya dan penculikan Carly dan mengaku memiliki alibi. Polisi menggeledah rumah dan mobilnya, tetapi tidak menemukan bukti yang menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Saat meninjau kembali kamera tersebut, diketahui bahwa di salah satunya terdapat sebuah van kuning yang diparkir di samping ruang cuci. Kendaraan itu milik pemilik tempat usaha, tetapi mereka bersaksi bahwa mereka telah meminjamkan truk itu kepada Smith hari itu. Setelah dianalisis, mereka menemukan untaian dan serat yang masing-masing cocok dengan rambut dan pakaian Carly. Setelah beberapa hari diinterogasi, Smith mengaku kepada saudaranya bahwa dia pernah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Carly. Dia juga meyakinkannya bahwa dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum, karena dia tidak ingat peristiwa yang terjadi hari itu sejak dia mengonsumsi kokain. Setelah dokter melakukan otopsi, disimpulkan bahwa Carly telah meninggal karena pencekikan di leher. Carly juga memiliki tanda pengekangan di tangannya, dibuat sebelum kematiannya, dan goresan di sisi tubuhnya. Selain itu, noda air mani ditemukan di baju merah Carly, yang analisisnya cocok dengan DNA Smith. Pada tanggal 20 Februari tahun 2004, Smith didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa wilayah Sarasota juga mengajukan dakwaan terpisah atas penculikan dan penyerangan seksual. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Persidangan dimulai pada tanggal 7 November tahun 2005. Selama persidangan, video penculikan disajikan sebagai bukti dan kesaksian didengar dari berbagai saksi yang mengenali Smith dan tatonya ketika mereka melihat gambar tersebut. Juga disertakan sebagai bukti adalah identifikasi DNA Smith dalam air mani di pakaian gadis itu dan kesaksian saudara laki-laki si pembunuh, John Smith, yang diakui Joseph Smith bahwa dia telah memperkosa dan mencekik Carly. 10 hari kemudian, pengadilan membutuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk memutuskan Joseph Smith bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Pada bulan Desember tahun itu, 10 dari 12 saksi memberikan suara mendukung hukuman mati atas pembunuhan Carly. Pada Februari tahun 2006, Smith mengajukan petisi agar nyawanya diampuni dalam sidang. Namun pada tanggal 15 Maret tahun 2006, Hakim Andrew Owens menguatkan hukuman sebelumnya yaitu penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas penculikan dan pemerkosaan Carly, dan hukuman mati dengan suntikan mematikan atas pembunuhannya. Dan selama tahun 2011, Smith mengajukan beberapa banding tetapi ditolak. Pada tanggal 18 Juli tahun 2017, Hakim Pengadilan Negeri Charles Roberts mengosongkan hukuman mati Smith berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 2016 bahwa keputusan hakim dengan suara bulat diperlukan untuk menjatuhkan hukuman mati. Sidang hukuman baru dijadwalkan pada Oktober tahun 2019, tetapi berbulan-bulan sebelum sidang, penundaan diminta oleh jaksa dan pembela. Pada bulan September tahun 2019, Smith berada di Lembaga Pemasyarakatan Persatuan di Raiford, Florida. Pada Januari tahun 2020, persyaratan suara hakim dengan suara bulat untuk hukuman mati dibatalkan, dan oleh karena itu hukuman mati ditegakkan. Pembunuhan Carly menimbulkan konsekuensi di seluruh negeri, dan membantu meningkatkan kesadaran tentang beberapa bahaya yang dialami anak-anak. Kejahatan ini juga memiliki konsekuensi yang menghancurkan baik bagi keluarga maupun komunitasnya.
Orang-orang di sekitarnya mengatakan, Susan sebagai ibu Carly tidak pernah bisa melupakan kehilangan putrinya dan cara keji dia diperkosa dan dibunuh. Setelah pembunuhan Carly, Susan hidup melalui peristiwa tragis lainnya. Saudara laki-lakinya tewas dalam kecelakaan, ayahnya kemudian meninggal karena Alzheimer, dan kemudian putranya yang berusia 11 tahun terluka parah saat ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk. Sampai pada tanggal 10 April tahun 2017, Susan Scorpen meninggal dunia karena overdosis heroin di Polk County pada usia 47 tahun. Joseph Smith sebagai pelaku pembunuhan Carly Brucia ditemukan tewas di selnya pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Dia berusia 55 tahun dan menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Union di Rayford, Florida, menunggu keputusan pengadilan terkait eksekusinya. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang kematiannya yang dirilis. Bagi ayah Carly, Joseph Brucia, kematian Smith adalah akhir dari tahun-tahun menunggu keadilan. Itu adalah sesuatu yang telah lama tertunda. Sistem kriminal dan peradilan yang korup dan tidak kompeten tidak dapat melakukannya, sehingga tatanan alam akhirnya mengurusnya.